Welcome back to the program. We are joined here today by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Ray McGovern, seorang veteran komunitas intelijen dengan 27 tahun pengalaman di CIA. Ia pernah memimpin National Intelligence Estimates dan turut serta dalam menyiapkan President's Daily Brief. Terima kasih sudah datang. Banyak hal sedang terjadi di dunia saat ini. Semakin hari situasinya terasa semakin dramatis. Trump tidak membantu meredakan drama itu. Namun musikulis nambor, perjini ada miling snag diskutuin Serikat. Is the new peace deal being proposed by the United States, and what we seem to hear from the Russians. Yang tampaknya kita dengar dari pihak Rusia, atau setidaknya yang saya dengar selama beberapa minggu terakhir, adalah bahwa mereka bertemu di Alaska. Rusia dan AS tampaknya mencapai pemahaman bersama, lalu mereka berpisah dengan rencana bahwa Amerika Serikat akan menyusun sesuatu, sebuah proposal berdasarkan apa yang mereka bahas di Alaska. Banyak orang, mulai dari Sergei Lavrov hingga yang lainnya, berkomentar bahwa pihak Amerika tidak pernah menindaklanjuti. Tapi tampak sinlah hasilnya. Atau apa rencana perdamaian 28 Poros lanjutan dari pertemuan di Alaska? Nah, Putin bilang begitu. Jadi secara de facto dan de jure memang begitu. Banyak dari kita terkejut bahwa Putin menerimanya. Tapi kalau mau melihat latar belakangnya dan memperluas konteksnya, serta mendengarkan apa yang dikatakan para pemimpin Rusia, mereka secara konsisten menyatakan bahwa prioritas utama mereka adalah membangun hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Hal-hal lain, Ukraina, AS bergabung dengan Israel menyerang Iran, mereka tidak menyukainya. Orang Rusia tidak suka, tapi itu pertimbangan sekunder. Sekarang, ketika pertemuan puncak di Anchorage terjadi, ada kesepakatan yang dibuat. Trump pada dasarnya sudah tahu apa isi kesepakatan itu. Karena Witkoff sebelumnya sudah semacam mengusulkannya, berbicara dengan Putin selama kalau tidak salah 6 jam saat itu, sekitar 2 hari sebelumnya. Jadi kesepakatan yang dicapai berkaitan dengan gencatan senjata. Trump datang, sebenarnya di pesawat, ia berbicara dengan seorang reporter Fox News dan berkata, "Saya akan sangat kecewa jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang sifatnya gencatan senjata segera." Nah, dia tahu sejak awal bahwa peluangnya sangat kecil. Jika memang dia mengangkat hal itu kepada Putin, dan saya bayangkan dia melakukannya, Putin mungkin berkata tidak, kita sudah membicarakan itu. Itu tidak akan jadi. Jadi, 2 jam setelah pertemuan, Trump nulis di Truth Social-nya dan berkata, kita tidak mengejar gencatan senjata segera. Kita harus ingin kesepakatan penuh, semuanya. Seperti yang mereka berkata di Amerika. As we say in America sometimes, yeah, we're going to go for the whole thing. So immediately. Ya, kami akan melakukannya sepenuhnya. Jadi gencatan senjata segera, lupakan saja. Poin penting lainnya tentu saja adalah bahwa Trump setuju ia tidak akan membiarkan pihak Ukraina menggagalkan kemajuan terkait Ukraina. Kedengarannya aneh, bukan? Ia tidak akan membiarkan pemimpin Ukraina menggagalkannya. Begitulah keadaannya. Zelensky akan disingkirkan dari urusan ini dan ditekan. Dan tidak ada contoh yang lebih jelas tentang apa yang ada dalam pikiran Trump dan juga dalam pikiran Putin selain pertemuan yang saya sebut 7 kurcaci. Tepat setelah Alaska, beberapa hari kemudian, Trump mengumpulkan 7 kurcacinya. Dan bukan berarti dia Snow White, tapi dia berkata, dengar kalian, beginilah keadaannya. But he said, look, you guys, this is the way it is. This is the way it's going to be. And, oh, excuse me. Dan, oh maaf, bisakah Anda pergi tolong? Karena temanku, Vlad, sedang menelepon sekarang. Dia berjanji akan meneleponku, dan aku akan menjawab panggilannya. Kami akan kembali. Jadi setengah jam kemudian, mereka kembali untuk menerima arahan. Masalahnya adalah bahwa pihak Eropa dan Zelensky berpikir, baiklah, kita bisa melawan ini. Dan untuk sementara waktu tampaknya itu berhasil. Kaum garis keras di Washington seperti Keith Kellogg, utusan khusus untuk Ukraina. Ukraina memberi trial dunia. Ukraina sedang menang, Rusia berperang. Ekonomi Rusia sedang merosot seperti itu. The Russian economy is going down like that. I mean, so
Trump apparently listening to that. Maksud saya, jadi Trump setelah mendengar hal itu berkata, oke, mungkin kita harus segera melakukan gencatan senjata dan kita akan mendukung Zelensky. Jadi yang terjadi tentu saja adalah mereka mendapati hal ini menemui jalan buntu dan mereka mengetahuinya beberapa minggu yang lalu. Saya sedang membicarakan kemajuan militer Rusia yang luar biasa di Donbas, bahkan di luar Donbas, menembus garis pertahanan Ukraina yang sudah lama terbentuk sangat kuat. Pasukan Ukraina desersi dalam jumlah ribuan. Mereka tidak ada orang baru untuk mengoperasikannya. Dan situasi ekonomi serta keuangan mereka tiba berada dalam kondisi sangat buruk. Financial situation is in dire straits. And the Europeans Dan orang-orang Eropa, seberapun mereka menyesali diri, tidak memiliki kemampuan untuk membantu Ukraina. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya ketika Pokrovsk berhasil ditembus, ketika Volchansk berhasil ditembus, jelas bahwa hanya masalah waktu sebelum Rusia menguasai seluruh garis depan. Apa itu terjadi secara tiba-tiba? Tidak. Terjadi sedikit demi sedikit, bukan? Dengan kata lain, pasukan Rusia maju seperti biasanya. Hanya saja kali ini tidak ada tentara Ukraina yang menghadang. Baiklah, jadi mereka berhasil menembus. Hal lain yang menurut saya sangat berkaitan dengan ini, dan mungkin ini satu-satunya bagian yang lebih bersifat spekulatif, adalah saya mengaitkan penyelidikan dan pengungkapan korupsi dengan para kroni Zelensky yang duduk di atas toilet emas. Zelensky cronies sitting on golden potties. That's out of the mouth of Putin. No, Itu keluar langsung dari mulut Putin, tidak kurang. Dan semua hal yang telah terungkap tentang korupsi tingkat tinggi. Kamu tahu, kita sebenarnya tidak bisa bilang saya terkejut, karena Ukraina memang selalu seperti itu. Tapi sekarang, teman-teman terdekat Zelensky, orang-orang yang paling dekat dengannya, terbukti seperti apa mereka sebenarnya. Sekelompok kleptomania. Jadi Zelensky terjepit di sini. Sulit dipercaya bahwa semua orang di sekitar Zelensky bersalah atas berbagai bentuk korupsi. Sementara Zelensky sendiri, seperti yang dikatakan seorang komentator, adalah sosok yang murni dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Sulit dipercaya. Jadi antara masalah korupsi dan kemunduran di medan perang, Zelensky berada dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Lalu tiba-tiba muncul rencana ini. Rencana 28 poin. Plan, 28-point plan. Well, I think it's a mistake to consider it a plan. Ya, menurut saya itu keliru kalau dianggap sebagai sebuah rencana. Sebenarnya itu hanya permulaan. Kata Rusia untuk rencana juga bisa berarti sesuatu seperti jadwal atau garis besar. Kamu tahu, itu semacam poin-poin pembicaraan yang dirangkai oleh Kirill Dmitriev dan Witkoff, oke? Kita tahu bahwa Witkoff pergi ke Florida untuk bertemu. Maksud saya, Dmitriev yang pergi ke Florida untuk bertemu dengan Witkoff pada hari yang sama ketika Trump memberlakukan lebih banyak sanksi. Jadi kamu tahu itu agak aneh, tapi mereka membahasnya selama 3 hari, kalau saya tidak salah ingat. Dan mereka menghasilkan ini. Saya tidak menyebutnya rencana. Katakan saya itu poin-poin pembicaraan. Itu hanya bagus untuk pembuka. Sekarang semua orang berkata, ya ampun, itu campur aduk, itu seperti prasmanan, itu gila. That's a potpourri of it's a smorgasbord, it's crazy, it's a well, yeah. Ya, kau tahu, keajaiban dari segala keajaiban. Kemarin sore kira-kira jam segini, Putin berkata, ya, itu ide bagus. Sekarang kami sudah mendapatkannya lewat saluran resmi. Sampai saat itu, semuanya datang dari pihak Ukraina dan lainnya. Dan menurut pandanganku, mungkin Jenderal Klok yang membocorkannya berpikir dia bisa menggagalkan seluruh urusan itu. Bagaimanapun juga Putin bangkit dan kau tahu, orkestrasi ini, apa ya istilahnya, balet yang dia lakukan di rapat Dewan Keamanan Nasional itu. Suatu kali baru-baru ini Vladimir Putin sendiri sang kepala rumah tangga berkata, baik, sekarang kita akan membahas soal transportasi. Menteri Transportasi. We're going to talk about transportation. Transport minister, and then Volodin said, "Excuse me, if I may." Dan kemudian Vladimir Putin berkata, permisi jika boleh saya ingin membicarakan sesuatu yang lebih penting. Dan saya pikir itu tentang ancaman AS untuk melanjutkan apa yang disebut uji coba nuklir ya. Bagaimanapun hal yang sama terjadi kemarin. Siapa itu? Matvienko, Valentina Matvienko, satu-satunya perempuan di Dewan Keamanan ini. Dia berkata, Tuan Putin, sebelum kita sampai ke Lavrov,
Jika saya boleh, semuanya seperti koreografi, luar biasa. Ya, apa yang ingin Anda sampaikan? Dia menjawab, nah, Anda tahu, ada banyak pembicaraan tentang apa yang disebut rencana perdamaian 28 poin dari Trump. Bolehkah saya mendapat Anda tentang semua ini, sikap Anda, dan bagaimana hal itu berkaitan? Ini penting. Bagaimana hal itu berkaitan dengan pembicaraan Anda baru-baru ini dengan Presiden Trump di Alaska? How it relates to your recent talks with President Trump in Alaska. Well, this is worth repeating, not verbatim, but Baik, ini layak diulang, bukan kata demi kata, tapi intinya. you're right. Before Putin the meeting in berkata, Alaska, benar. and during Sebelum the pertemuan di Alaska dan selama pembahasan pendahuluan, pihak Amerika meminta kami untuk membuat beberapa konsesi, beberapa kompromi. Jadi kami menunjukkan fleksibilitas kami. main point at Pokok the utama meeting dalam pertemuan di Alaska adalah bahwa kami menegaskan isu-isu ini memang rumit, dan kami siap menunjukkan fleksibilitas itu. Namun, setelah pertemuan di Anchorage, ada jeda tertentu dari pihak Amerika. And here's the embrace. It's our berarti berkaitan dengan penolakan de facto Ukraina terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Trump. refusal, rejection of the peace plan proposed by President Trump. And I believe this is precisely why a new version has emerged. Dan saya percaya inilah tepatnya alasan mengapa versi baru telah muncul. Pada dasarnya, jadwal, garis besar, atau rencana yang diperbarui ini, jika boleh dikatakan demikian, terdiri dari 28 poin ini. Sekarang, saya percaya, kata Putin, hal ini dapat menjadi dasar bagi penyelesaian damai akhir. Dan hal ini tidak dibahas secara rinci dengan kami. Artinya pihak Amerika telah mengeluarkan hal ini, menunjukkannya kepada pihak Ukraina, tetapi mereka belum membicarakannya secara rinci dengan kami. Saya pikir saya tahu alasannya, kata Putin. Saya bisa menebaknya. Alasannya, menurut saya, adalah pemerintahan AS belum berhasil mendapatkan persetujuan dari pihak Ukraina. To secure consent from the Ukrainian side. And the allies also entertain a certain Dan para sekutu gak memiliki ilusi tertentu bahwa mereka dapat memberikan kekalahan strategis kepada I Rusia. have to read this, says Sekarang saya mengaitkan hal ini, kata Putin, dengan kurangnya kompetensi. Tapi saya tidak akan membahas si kurangnya, katanya. I won't go into that right Sebaliknya, hal ini berdasari kurangnya informasi objektif tentang situasi sebenarnya di lapangan. actual situation. Terakhir, tampaknya baik pihak Ukraina maupun Eropa tidak tahu apa yang sedang terjadi di lapangan di Volchansk dan di semua wilayah lainnya. Misalnya pada 4 November, Zelensky mengatakan, itu baru 2 minggu lalu, bahwa tidak ada lebih dari 60 pasukan Rusia di Kupiansk. 6-0. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa kami telah menduduki seluruh kota pada saat itu, 4 November. Mereka hanyalah orang-orang kami, kira-kira begitu cara dia mengatakannya. Our guys, Rebiata, I guess is what he uses. Our guys were there finishing off, clearing out. Orang-orang kami ada di sana menyelesaikan pekerjaan, membersihkan area, dan nasib kota itu sudah diputuskan. Jadi mengapa Zelensky mengatakan hal itu pada saat itu? Itu contoh yang nyata. Selesai di sini, para penghasut Eropa, penghasut adalah kata yang dia gunakan, harus memahami bahwa apa yang terjadi di Volchansk, di Kupiansk, dan tak terelakkan di wilayah-wilayah kunci lainnya di sepanjang garis depan, akan terjadi lagi. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, tetapi tak terelakkan adalah kata yang tepat. Secara keseluruhan, perkembangan ini menguntungkan kita karena mengarah pada tercapainya tujuan operasi militer khusus, meskipun harus melalui konfrontasi bersenjata. Namun adnaka, jika Anda akrab dengan penggunaan kata adnaka, yang berarti namun, seperti yang telah saya nyatakan berulang kali, kami tetap siap untuk melakukan perundingan damai. We remain ready for peace negotiations, and this of course requires substance. Dan tentu saja, hal ini memerlukan diskusi yang substantif dan bermakna mengenai semua aspek dari rancangan yang diusulkan, rencana apapun itu. Kami siap untuk ini. Sekarang mari kita bahas topik-topik yang diusulkan untuk dibicarakan di Dewan Keamanan kita hari ini, Menteri Lavrov. Sekarang ada banyak substansi di dalamnya, dan tentu saja Putin benar ketika mengatakan bahwa AS menunda janjinya di Alaska untuk memastikan Zelensky tidak menggagalkan seluruh proses ke depan dan menyerahkannya kepada pihak Eropa. Dan dengan caranya yang berubah-ubah, dia berkata, oh ya, kita seharusnya segera melakukan gencatan senjata. Tapi kamu tahu, kamu tidak perlu memperhatikan apa yang dikatakan pers di Barat, Financial Times.
or to what the Financial Times says. You pay attention to what Putin. Kamu perhatikan apa yang dikatakan Putin, oke? Apa yang dikatakan Lavrov. Dan kamu tahu itu bukan semacam kajian Kremlin yang rumit, itu hanya cara dunia bekerja. Dan apa yang mereka katakan, saya akan kembali ke poin pertama saya adalah bahwa prioritas kami yang tak terbantahkan adalah menciptakan kondisi untuk hubungan yang lebih baik dengan sekretaris. Kutipan selesai. Sekarang, ini bukan perjalanan yang mulus. Kami bahkan tidak bisa mendapatkan kesepakatan agar mereka mengembalikan properti yang dicuri oleh Obama tepat sebelum dia meninggalkan jabatannya. Dan kami bahkan tidak bisa mendapatkan layanan penerbangan langsung. Jadi ini benar-benar sulit, tapi kami melakukannya. Dan itulah prioritas kami. Ukraina kami masih menunggu. Ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Tapi sekarang kami memiliki semacam kerangka untuk dikerjakan. Dan kita akan melakukan itu karena kita pikir Trump juga ingin melakukan hal yang sama. Dan itulah hal besar. Jika Putin dan Trump sama-sama ingin melakukan ini, saya rasa agak lelah dengan Zelensky. Jalan sudah disiapkan untuk menyingkirkannya. Jika bukan karena korupsi, maka karena penyalahguna wewenang, atau karena fakta bahwa dia tidak mengizinkan para jenderalnya memberi perintah kepada puluhan ribu orang yang terjebak dalam kepungan itu untuk menyerah dan menyelamatkan nyawa mereka. Atau dia tidak memberi perintah agar mereka bisa keluar dari kepungan itu ketika mereka masih bisa. Maksud saya, Zelensky punya banyak hal dipertanggungjawabkan. Den strijders of the Amor-Memborgis bom-melangnya through Bernard Burr, released Trushes Heislis. It's a divor in Boeing. As really a figurehead if he's around at all. Yeah, no, well, it's Ya tidak, ya, memang ada sedikit logika, sampai batas tertentu, dalam keengganan untuk mundur dari kancah pertempuran dan kota-kota setelah jelas bahwa wilayah itu telah hilang. Karena sekali lagi, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat di sini? Tampaknya banyak hal bergantung pada citra publik, karena Trump bisa saja condong untuk menekan Ukraina jika ia berpikir Ukraina bisa menang, atau jika Rusia bisa menang, maka ia akan menekan pihak Ukraina agar mencapai kesepakatan. Sekarang, saya pikir inilah alasan mengapa aksi-aksi pencitraan sangat penting bagi pihak Ukraina. Keengganan untuk mundur meskipun korban yang mereka derita sangat besar, dan semua pasukan yang pada dasarnya dipaksa untuk menyerah atau terbunuh. Saya pikir pihak Eropa jelas membantu dalam hal ini. Banyak propaganda tanpa malu-malu dan mari kita sebut apa adanya. Narasi yang sangat gila, sangat jauh dari kenyataan. Namun sekali lagi, banyak hal bergantung pada apa yang Trump pikirkan. Apakah ia akan bergabung dalam perlawanan terhadap Rusia, atau mendorong untuk mengakhiri perang dengan syarat yang tidak menguntungkan bagi pihak Eropa? Terms which are not favorable to the Europeans. So there is a lot riding on this narrative. Jadi, banyak yang ditaruhkan dalam narasi ini. Saya bisa memahami mengapa hubungan masyarakat begitu penting. Mengapa mereka ingin mempertahankan kota-kota itu, meskipun mengalami kerugian yang mengerikan. Masalahnya, tentu saja, ini adalah perang yang menguras kekuatan. Ini adalah keuntungan jangka pendek dalam hal mempertahankan narasi, sementara mereka justru menghabiskan lebih banyak pasukan sekarang. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Trump benar-benar tahu? Anda menyebutkan pertanyaan tentang apakah dia menerima informasi yang objektif atau tidak. Dan sekali lagi, ini menarik karena kita belajar selama pemerintahan pertama Trump bahwa para jenderal dan orang-orang di militer berusaha mengendalikan informasi yang dia terima. Karena jika Anda bisa mengendalikan informasi, Anda bisa memengaruhi pengambilan keputusannya. Tapi sekali lagi, sekarang kita memasuki bidangmu, keahlianmu, pengalamanmu selama puluhan tahun sebagai analis yang berfokus pada Uni Soviet dan Rusia. Bagaimana kamu menilai posisi Trump? Apakah menurutmu dia benar-benar memahami apa yang sedang terjadi? Karena aku tidak pernah yakin siapa yang sebenarnya sedang dia permainkan. Maksudku, perdamaian dengan Rusia sangat tidak populer di banyak pihak. Zelensky tidak menginginkannya. Orang Eropa tidak menginginkan perdamaian, dan kelompok garis keras di Washington juga tidak menginginkannya. Jadi apakah dia sedang menipu mereka atau menipu Rusia? Karena apa yang kamu dengar dari Rusia selalu sama. What you hear from Russia is always the same thing. That is, the main concern is
Kekhawatiran utama adalah bahwa semua upaya perdamaian ini palsu, bahwa ini hanyalah Minsk yang lain, sebuah upaya untuk membekukan garis depan, membangun kembali angkatan bersenjata Ukraina, dan membeli beberapa tahun untuk mendatangkan rudal jarak jauh. Ataukah ini merupakan keinginan tulus dari Trump untuk benar-benar menyelesaikan ketegangan dengan Rusia? Karena itu akan berarti menangani kebutuhan untuk memperluas, atau lebih tepatnya, kegagalan untuk membangun arsitektur keamanan Eropa yang bersama. Semua hal yang selama 30 tahun terakhir telah membawa kita pada perang yang kita saksikan sekarang. Itu pertanyaan yang sangat-sangat panjang, dan saya menyadarinya. Tapi bagaimana kamu menilai hal ini, Glenn? Well, Glenn, in your preliminary remarks there, Dalam pernyataan pendahuluan Anda terkait pertanyaan ini, Anda berkata, jika Ukraina bisa menang. Maksud saya, Ukraina tidak bisa menang. Itulah kenyataan baru. Sekarang pertanyaan Anda yang lain jauh lebih relevan. Apakah Trump tahu bahwa Ukraina tidak bisa menang? Nah, dia memecat, atau setidaknya Jenderal Kellogg mengumumkan pensiunnya pada bulan Januari. Dialah pengganggu di dalam sistem. Orang yang mengatakan kepada Trump dan semua orang bahwa Rusia sedang kalah, ekonomi mereka hancur, tunoin in obristera besukan, Rusit stuhnin server cooling pool. O ini saja. Jadi kemunculan 12 poin ini, dan saya yakin them back the score and tell us. and I'm sure there were lots of discussions sub rosa. In other words, the good thing is the Russians and the U.S. are talking. Dengan kata lain, hal baiknya adalah Rusia dan AS sedang berbicara satu sama lain tanpa terlibat dalam pertikaian propaganda besar. Witkoff berbicara dengan Dmitriev, mungkin Rubio dengan Lavrov. Tetapi saya pikir Lavrov menganggap Rubio sebagai salah satu pengganggu dalam situasi ini. Sekarang, Rubio mengambil posisi yang berbeda terhadap garis kebijakan utama yang keluar dari Washington. Bisa dibilang begitu. Ia jauh lebih tajam terhadap Rusia, seperti halnya terhadap Venezuela. Namun saya pikir itulah salah satu alasan mengapa Putin memutuskan untuk memberi wewenang kepada Dmitriev, orang investasinya, orang keuangan yang besar, untuk berbicara secara serius, bisa dibilang, dengan Witkoff. Jadi kita akhirnya sampai pada usulan ini, dan disinilah Putin berkata, lihat, begini kesepakatannya. And here is Putin saying, look, here's the deal. We have advanced. Kami telah maju di tempat-tempat di mana Zelensky hanya 2 minggu lalu berkata, kami punya 300 orang, 600 orang, padahal kami sudah merebut wilayah itu. Apakah dia tidak tahu, atau dia memang berbohong? Tentu saja dia berbohong. Dan kemudian, tahu kan, duduk di toilet emas itu juga dari mulut Putin, maksud saya itu benar-benar sangat merusak. Sekarang izinkan saya sedikit berspekulasi di sini, Glenn. Ketika mereka membentuk NABU, lembaga investigasi yang bisa menyelidiki korupsi di Ukraina, tugas yang sangat besar, orang Amerika lah yang membantu mereka membentuknya. Teman-teman lama saya di CIA tahu itu. Sulit dipercaya kalau mereka tidak meninggalkan setidaknya satu pejabat yang sudah direkrut atau beberapa alat penyadap. Mereka tahu dengan sangat rinci apa yang dilakukan NABU dan apa yang telah mereka temukan. What NABU is doing and what it found out. So, when do you put into play? Jadi kapan Anda mulai membicarakan semua ratusan juta dolar yang diambil secara tidak sah, diambil dari posisi pertahanan yang sangat dibutuhkan oleh pasukan Ukraina? Kapan Anda mengangkat hal itu? Ya, ketika Anda ingin menekan Zelensky. Sekarang dia kalah di medan perang. Dia kalah dalam permainan opini publik di sini. Menurut saya, bahkan di Ukraina sendiri, mereka mulai mengajukan berbagai pertanyaan yang memalukan. Sulit dipercaya bahwa dia benar-benar bersih dari semua ini, seperti istri Caesar, begitu katanya. Jadi saya pikir mereka sudah menempatkannya pada posisi di mana, seperti yang diakui kemarin, saya tidak bisa menyinggung teman-teman saya. Saya tidak kehilangan teman-teman saya. Dan saya pikir gagasan Trump cukup bagus. Saya juga berpikir bahwa jika Zelensky ingin menyelamatkan dirinya dan tidak memilih untuk pergi ke Riviera Italia, saya tahu strength to this bird de poeller, integrates the stirring. That he'll be malleable as never before, and Trump will be able to say to Putin, all right. Dan Trump akan bisa berkata kepada Putin, baiklah, aku sudah berjanji padamu bahwa Zelensky akan menggagalkan rencana kita untuk perdamaian di Ukraina.
Sekarang dia sudah berubah pikiran. Jadi mari kita berunding, mari kita bertemu, dan benar-benar berunding. Sekarang ada banyak hal aneh tentang ini, 28 poin. Tapi yang lebih aneh lagi adalah Trump berkata, sekarang aku ingin ini selesai sebelum tanggal 27. Itu adalah hari Thanksgiving kita. Jadi kamu tahu, mari kita selesaikan ini sebelum tanggal 27. Nah, inilah Putin seperti yang aku kutip berkata, sekarang lihat, ini akan membutuhkan pembicaraan yang substansial. Ini akan memakan waktu. Jadi, menurut pandanganku tidak akan ada yang terjadi sebelum tanggal 27, kecuali ada kesepakatan formal untuk membahas jadwal ini, agenda ini, rencana perdamaian ini bersama AS dan Rusia, dan menanganinya dengan sangat serius dengan para negosiator tingkat tinggi. Itu, menurutku, cukup mungkin. That I think is quite possible, but that we would have a final deal this early. Well, Namun, untuk mencapai kesepakatan final secepat ini, ya itu tidak akan terjadi. Tapi kita akan melihat kemajuan militer lebih lanjut di sepanjang garis depan. Sekarang, ini hanya masalah waktu sebelum pasukan Ukraina kehabisan tenaga. Mereka desersi dalam jumlah ribuan, dan mereka yang terjebak di dalam kepungan, akhirnya harus mengangkat tangan dan berkata, baiklah, kami tidak punya perintah untuk menyerah, dan saya harap tidak ada yang menembak saya dari belakang. Tapi baiklah, tolong jaga saya ya Rusia. Itu akan terjadi. Akan terjadi dalam beberapa minggu, tetapi negosiasi itu sendiri harus berlangsung dengan cara seperti itu. Dan salah satu ketentuannya, tentu saja adalah bahwa Ukraina tidak akan menjadi bagian dari NATO. Tidak akan menjadi anggota NATO. Dan itu tentu saja adalah hal utama yang diminta, diupayakan dan disepakati oleh pihak Rusia pada April 2022, hanya 6 minggu setelah perang dimulai. Just 6 weeks after the war began. Yeah, this is the territorial issues. I don't Ya, ini tentang masalah teritorial. Saya tidak berpikir orang Eropa selalu menyadari bahwa ketika mereka terus mengatakan bahwa bahkan setelah perang mereka akan terus mengirim senjata, mungkin juga pasukan, dan terus menarik Ukraina ke orbit NATO. Ukraina masih bisa bergabung dengan NATO. Apa yang sebenarnya mereka isyaratkan kepada Rusia adalah bahwa setiap kesepakatan damai yang didasarkan pada netralitas kemungkinan besar tidak akan dijalankan. Itu akan runtuh. Jadi jika Anda tidak percaya bahwa Barat akan pernah mengizinkan Ukraina menjadi netral, apa yang akan Anda sarankan kepada Rusia? Anda tahu, itu akan seperti ambil wilayah yang tidak ingin Anda biarkan jatuh ke tangan NATO. Semua kepura-puraan menjadi pro-Ukraina ini hanyalah menjatuhkan hukuman bagi Ukraina menuju masa depan yang sangat mengerikan. Horrible future though. But I did get Saya sempat menonton pidato Zelensky yang sangat pesimistis. Saya tidak begitu yakin bagaimana menafsirkannya. Karena di satu sisi dia mengatakan bahwa kita harus memilih antara martabat kita atau kalah. Tetapi kemudian kita akan kehilangan mitra utama kita, yaitu Amerika Serikat. Atau menerima kompromi yang memalukan ini. Jadi ya, sulit untuk memahami apa yang sebenarnya dia maksud. Dia juga mengatakan bahwa orang Ukraina terbuat dari baja, tetapi bahkan baja pun bisa patah di bawah tekanan yang cukup besar. Sekali lagi, itu bisa ditafsirkan dengan dua cara. Entah kita harus mencapai perjanjian damai yang menyakitkan, atau itu merupakan seruan kepada orang Eropa untuk datang dan membantu. Saya tidak begitu yakin. Saya cenderung berpikir bahwa itu mulai terdengar seperti pidato penyerahan diri, tetapi bagi saya tidak sepenuhnya jelas. Tidak ada cukup ambiguitas. Hanya catatan saja. Itu bukan pertanyaan. Tetapi saya perhatikan bahwa meskipun selalu ada pertarungan narasi, para pendukung garis keras anti-Rusia terus berpura-pura bahwa Ukraina masih bisa menang. Saya pikir kita sudah sampai pada titik di mana melanjutkan perang justru sangat merugikan. Sehingga bahkan beberapa dari mereka yang keras pun mulai menyadari bahwa perang ini harus diakhiri. Saya melihat Niall Ferguson, komentator asal Inggris, ini mungkin 1 atau 2 hari yang lalu. Instead berat dari pembemis Ukraina ben berat. Dan juga ekonomi Rusia tidak sedang dah. Maksud saya, itu kapan kosong, tidak nyata. Dan itu tidak menemumas, risabati nav terroris. Longer, the deal will only get worse and worse. I mean, this is the same Neil Ferguson who
Maksud saya, ini adalah Niall Ferguson yang sama, yang seperti yang kamu tahu, mewawancarai beberapa pejabat Amerika dan Inggris dan menulis artikel pada Maret 2022, di mana ia berpendapat bahwa Inggris dan AS hanya akan menerima perubahan rezim di Moskow sebagai hasil politik yang dapat diterima. Sesuatu yang kurang lebih juga dikonfirmasi oleh Zelensky. Tapi maksud saya adalah, sekarang ada begitu banyak pihak yang bersikap keras dan banyak di antara mereka mulai menyadari bahwa ini bukan lagi demi kepentingan kita, bahwa kita memang harus mengakhiri perang ini. Jadi tampaknya ada sesuatu yang benar-benar berubah di sini. Sekarang, ekonomi Rusia adalah satu hal, tetapi yang paling membuat banyak orang ini khawatir adalah apa yang terjadi di medan perang. Bagaimana pandanganmu tentang hal ini? How do you see this though? Because there is, you have some gradual. Kau tahu, dulu ada beberapa kemajuan bertahap dari Rusia, tapi apa yang kita lihat sekarang terasa sangat berbeda. Garis pertahanan utama di seluruh front tampaknya mulai runtuh, dan sepertinya tidak ada banyak kekuatan di belakangnya. Menurutmu, apakah keinginan atau insentif bagi Rusia untuk terus berperang akan membuat mereka enggan membuat kesepakatan di sini? Karena ada banyak tekanan juga di Moskow. Mereka sudah banyak kehilangan. Mereka menanggung kerugian besar selama 3,5 tahun. Jadi, apakah mereka benar-benar akan membuat kesepakatan yang mengharuskan mereka mempercayai Washington, Eropa, dan Zelensky, atau mereka akan mengejar kemenangan penuh dan mengambil apapun yang mereka inginkan? Just go for full victory and take whatever they want. Well, on the trust issue, Glenn, Baik. Baik, soal kepercayaan, Glenn. Kamu tahu apa artinya? Percaya, tapi verifikasi. Sebenarnya itu berasal dari Nixon dan Kissinger. Dan aku ada di sana. Aku kembali ke masa perjanjian ABM tahun 1972. Oke, saat itu aku adalah kepala cabang kebijakan luar negeri Soviet di CIA. Aku berada di Moskow. Jadi kami diminta oleh Kissinger, jika kami percaya, bisakah kamu memverifikasi? Aku harus kembali ke orang-orang yang mengoperasikan satelit dan semua hal semacam itu. Dan Borgestion, Kissinger ingin tahu, Kissinger seperti lambarai bisa mendeteksi persul pelanggaran info dan organ itu. Seminggu 10. Kan por kalau kita tahu bagaimana cukup pauki. Apakah mereka curang? Ya, mereka curang. Radar besar, sangat besar. Dan apa nama tempatnya? big ass radar and what was the name of the place? Krasnoyarsk in the middle of Siberia. Krasnoyarsk di tengah Siberia. Kami menegur mereka soal itu. Reagan memang ahli dalam hal-hal seperti ini. Dia berkata, tunjukkan saja foto-fotonya demi Tuhan dan suruh mereka merobohkannya. Nah, mereka tidak pernah melakukannya sampai Gorbachev berkuasa. Dan dia berkata, baiklah, itu memang radar ABM. Bagaimanapun ungkapan percaya tapi verifikasi berasal dari masa itu. Dan tentu saja Reagan benar-benar menerapkannya. Tapi, kamu tahu, sekarang ini sangat sederhana. Ukraina sudah kalah. Dan Trump telah mengatakan kepada pihak Ukraina, lihat, kalian tidak punya kartu bagus untuk dimainkan. Oke? Dan sekarang dia kembali mengatakan hal yang sama. Dia berkata kepada Witkoff, salah satu orang real estate, seorang negosiator, kepada Dmitry, lihat, kita tidak hanya bisa menyelesaikan masalah ini, tapi kita juga bisa membuat terowonganmu di bawah Selat Bering. Under the Bering Strait, we have all kinds of economic advantages. Kita memiliki berbagai macam keuntungan ekonomi dalam menjalin hubungan yang baik. Sekarang, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Terowongan itu bisa saja dibangun, tetapi banyak infrastruktur yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Jadi ada peluang di sana. Dan tentu saja Trump dan Witkoff tertarik pada peluang semacam itu. Intinya adalah bahwa orang Eropa lah yang memberi Zelensky alasan untuk percaya bahwa ia bisa menolak apa yang muncul dari Anchorage. Baiklah, sekarang saya menyalahkan orang Eropa untuk hal itu, tetapi mari kita adil. Joe Biden lah yang membuat orang Ukraina percaya bahwa kita akan bersama mereka setelah Obama. Sebelum Biden adalah wakil presidennya. Seharusnya sudah belajar sesuatu. Biden was as vice president should have learned something. Obama warned, look, the worst thing we can do. Obama memperingatkan, lihat, hal terburuk yang bisa kita lakukan untuk rakyat Ukraina adalah memberi mereka gagasan bahwa mereka bisa mengalahkan Rusia yang jauh lebih kuat, tepat di perbatasan mereka. Jadi jangan berikan mereka senjata ofensif, kata Obama.
Jadi ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina. Dan ya, orang Eropa adalah pelaku terbaru dari tragedi itu. Namun hal ini berakar pada mereka yang tidak mengindahkan apa yang, dalam satu sisi, Haji Subermalaj, lihat jangan berkira bahwa Ukraina bisa mengalahkan Rusia. Dan, jika bisa Ukraina bisa dibalas Rusia, itu kurang Tuhan lebih peta. Dan selalu jauh dari miliar liter setelah bumamis war. The military generals and all kinds of other people. No, Obama's wrong. We can do it. Tidak. Obama salah. Kita bisa melakukannya. Dan itu gila. Jadi sekarang giliran orang Eropa. Apa yang dimiliki orang Eropa? Apakah mereka punya rudal? Apakah mereka punya uang? Tidak. Begini kesepakatannya. Saya akan mengatakannya lagi. Saya memberi pengarahan kepada Putin, kan? Saya adalah pemberi pengarahan harian presiden ini. Dan omong-omong saya juga melakukannya untuk Reagan. Jadi saya berkata, sekarang Tuan Putin, Anda akan tertawa mendengarnya. Tapi inilah rencananya. Inilah garis besar yang dimiliki Barat untuk menutup kerugian mereka dan menang di Ukraina. Oke? Sekarang orang-orang Ukraina akan membeli beberapa persenjataan dari Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat belum punya persenjataan cadangan. Dan orang Eropa tidak punya uang untuk membeli senjata semacam itu. Nah, anggap saja mereka menemukan sedikit uang dan memutuskan untuk menggunakannya. Oh, pada saat itu, tidak akan ada lagi pasukan Ukraina untuk menerima mereka. Jadi inilah rencana mereka. Tidak, jangan tersenyum. Lihat, aku bilang padamu, ini memang rencana mereka. Gila. Tentu saja gila. Mereka tidak punya kartu, dan orang-orang Eropa akan menyerah. Aku memprediksi mereka akan segera sejalan dalam 2 minggu dan mendukung Zelensky, karena dia tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang dia katakan kemarin akan dia lakukan. Sekarang, aku setuju bahwa itu ambigu, itu memang sengaja dan menipu dibuat ambigu. Oke? Tapi dia memang mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan sahabat terbaiknya di Amerika Serikat. Dia pikir usulan Trump sangat bagus, oke? Dan mari kita akui dia aktor yang hebat. Maksudku, seharusnya dia tetap di panggung demi Tuhan. Itu adalah penampilan yang sempurna darinya, dan jelas dia menghafalnya dari emissaries Inggris. Seluruh gaya mengangkat papan tanda itu, agar dia bisa melakukannya dengan baik. Jadi ya, dia memang orator yang hebat, tapi dia sudah kehabisan kesepakatan dan kehabisan dukungan dari orang Eropa. Sekarang yang sedang diperhatikan Putin adalah semacam jeda antara 15 Agustus di Anchorage, lalu semua urusan dengan Kellogg dan lainnya yang mulai memengaruhi Trump. Dan kemudian orang-orang Eropa mengatakan kepada Zelensky, tidak, jangan khawatir, kami akan mendukungmu selama yang diperlukan. Benar. Nah, mereka nanti harus berkata, Presiden Zelensky, sekarang selama yang diperlukan itu sudah tiba. Kami tidak punya uang, kami tidak punya senjata, dan AS sudah keluar dari sana. NATO sedang berantakan. Maaf soal itu. Buatlah kesepakatan terbaik yang bisa Anda lakukan. Ngomong-ngomong, dia aktor yang bagus. Aku ingat pernah menonton film-filmnya sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Beberapa di antaranya adalah film Rusia, di mana dia, ya, kamu tahu sendiri, tapi tetap saja agak aneh bagiku bahwa dia sekarang menjadi presiden Ukraina. Tapi ya, pertanyaan terakhirku adalah, menurutmu bagaimana Trump mungkin memainkan ini di balik layar? Karena tentu saja, kamu sudah menyebutkan bahwa dia telah menunggu, ya, bisa ditebak, Ukraina kehabisat medan perang. Dan kamu terutama di mereka angkal mereka akan menang, itu cukup berarti. Karena ketika sedang semakin buruk. Itu cukup berarti. Tapi sejauh mana menurut Anda Trump terlibat, atau mungkin membantu memfasilitasi, atau memanfaatkan skandal korupsi itu? Dan juga, bagaimana dia berurusan dengan pihak Eropa? Karena setiap kali Zelensky mendapat tekanan dari Washington, dia berlari ke pihak Eropa. Dan mereka mencoba menggagalkannya dengan berjanji, ya, kami bisa menggantikan peran Amerika. Apapun yang mereka kirimkan padamu, kami bisa ambil alih. Teruslah berjuang, teruslah memburu para pemuda Ukraina itu. Dari Snanu Emerge Word Demamil mereka, lalu kirim ke garis depan. Dari Nevridi, Imiabat Sekt Indian Zawrisi dengan Zelensky, dan Eropa,
untuk mendorong Leon to this issue. Push this deal of his forward. Well, Europeans can't possibly compensate. Ya, orang Eropa sama sekali tidak mungkin menggantikan peran Amerika Serikat. Salah satu efek samping nyata dari semua ini adalah NATO mulai terpecah. Baiklah, ada Hongaria, Slovakia, orang-orang yang berkata, lihat AS benar, demi Tuhan akhiri perang ini. Lalu ada urusan energi. Kamu tahu, lambat laun orang Eropa akan menyadari seberapa besar mereka telah ditipu, seberapa besar mereka telah dimanipulasi. Penghancuran pipa Nord Stream, ya ampun. Jadi kita seharusnya percaya bahwa beberapa orang Ukraina dan seorang perawat di kapal layar yang gituannya. Cepat atau lambat, orang Eropa akan tahu what is working now, bro. Sekarang mereka miliki, masih seluruh keberadaan supplies afforded with Tunis at Silnaik mereka whereat. Political hacks that have bubbled to the top. And I'm talking about mouths. I'm talking about Macron. Dan saya sedang membicarakan tentang para pemimpin itu. Saya berbicara tentang Macron, saya berbicara tentang Starmer. Maksud saya mereka itu politisi oportunis. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hubungan luar negeri. Jadi yang akan mereka lakukan sekarang hanyalah berkata, baiklah, kami sudah mencoba membantu Ukraina. Tapi, ya Tuhan, reaksi seperti apa yang akan kami dapatkan di negara kami sendiri? Kalian bilang miliaran itu layak dibelanjakan. Dan lihat, jaring pengaman sosial sekarang berlubang karena apa yang terjadi di sini. Dengan kata lain, tujuan utama mereka adalah tetap berkuasa. Mereka bisa kehilangan kekuasaan jika ternyata ini adalah petualangan yang salah arah. Dan itu cara halus untuk mengatakan kerugian total, bencana total di pihak Eropa Barat yang telah diyakinkan oleh orang-orang seperti Joe Biden. Persuaded by the likes of Joe Biden, Tony Blinken, and what's his name, Sullivan. Tony Blinken dan siapa namanya, Sullivan, dibujuk untuk ikut terlibat dalam hal ini. Maksud saya, apa mereka tidak punya peta di Eropa, demi Tuhan? Apa mereka tidak mendengarkan peringatan Obama dulu? Sedikit tambahan di sini, mungkin saya sudah pernah menyebutkan ini padamu sebelumnya, saya tidak ingat. Tapi hanya untuk menunjukkan seperti apa kepemimpinan yang dimiliki S. Ketika Obama berkata, lihat, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang kita anggap sebagai isu eksistensial. Ukraina bukan isu eksistensial, itu bukan isu inti, itu bukan isu strategis besar bagi kita, bagi Rusia, ya. Karena itu, hal terburuk yang bisa kita lakukan, yang seperti sudah saya katakan sebelumnya, adalah memberi orang Ukraina gagasan bahwa mereka bisa menang dalam perjuangan militer melawan Rusia. Mereka tidak memiliki senjata ofensif. Nah, pada saat itu ada seorang wakil menteri luar negeri di bawah pemerintahan Obama, dan dia berkata, Tuan Presiden, Anda benar sekali. Karena setiap senjata yang kita berikan kepada Ukraina, Rusia bisa menandinginya. Mereka bisa menggandakan, lalu melipat gandakan 3 kali, lalu 4 kali. Jadi Anda benar sekali, Tuan Presiden. Nah, Glenn, saya rasa Anda tahu siapa orang itu, tapi saya akan beritahu pendengar Anda. Itu adalah Tony Blinken. Tony Blinken. Kemudian dia menjadi Menteri Luar Negeri, perlu diingat, di bawah pemerintahan Biden. Sekarang apa yang dia katakan? Sesuatu yang sama sekali berbeda. Atau apakah dia lupa bahwa dia benar pada kali pertama, atau bahwa Biden benar, bahwa Obama benar pada kali pertama? Obama was right the first time. I mean, it speaks about. Maksud saya ini benar-benar menunjukkan kualitas kepemimpinan Barat, termasuk rezim Biden dan banyak dari rezim Trump. Saya hanya ingin kembali ke apa yang dikatakan Putin kemarin. Anda tahu dia berbicara tentang, ya, saya tidak ingin, dia berbicara tentang ilusi, bahwa orang berpikir mereka bisa memberikan kekalahan strategis kepada Rusia. Ya. Dan kemudian dia berkata, sekarang, saya percaya ilusi ini. Baiklah, mari kita akui. Ilusi inilah yang menjadi penyebab semua ini. Biden. Baik, Kellogg. Ini dia. Institusi bahwa ilusi ini bukan akibat dari growth or kompetensi. Tidak karena kompetensi sebagai bebas itu sekali. Dari teknis azure ingin nistang amjob steftif. But it also stems from an absence of objective information. Now, he's right on both counts, okay?
insufficient. Sekarang dia benar dalam kedua hal itu, oke? Ketidakmampuan yang tidak memadai, dia tidak ingin membahas itu. Ini semacam, kamu tahu, Preteri Show hal lama. Saya tidak ingin menyebutkan ketidakmampuan yang tidak memadai. Tapi intinya di sini adalah, lihat, orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami sudah memperingatkan mereka. Kami mencoba membuat kesepakatan dengan mereka. Dan terakhir, saya ingin meninggalkan orang-orang dengan pepatah ini. Oke, kebenaran ini. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, apakah situasi di Donetsk dan Lugansk, pengeboman terhadap warga Rusia atau lebih tepatnya penutur bahasa Rusia, pengerahan pasukan Ukraina yang dilatih dan dipersenjatai NATO di perbatasan wilayah itu, apakah semuanya jelas? Jelas? Ya, tidak. Itu tidak jelas. Well, yeah, they were clear. And so, incidentally, Jadi, kebetulan kita memiliki dokumen OSCE, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, yang menunjukkan bahwa penembakan terhadap wilayah berpenduduk Rusia di Donetsk misalnya, meningkat pada tanggal 14 Februari dari 500 menjadi 14.006 hari kemudian. Baiklah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Rusia memiliki pilihan lain selain menginvasi Ukraina? Jens Stoltenberg, teman Anda, tidak diragukan lagi. Mengakui kepada NATO 2 tahun lalu. Lihat, orang Rusia mengatakan, jika kalian mencoba memasukkan Ukraina ke dalam NATO, kami harus menginvasi Ukraina. Dan kami menolak. Jadi mereka menginvasi Ukraina. Pada saat itu, 500 juta pemuda Ukraina, belum lagi orang Rusia, telah tewas dalam perang sialan ini. Sepenuhnya tidak perlu. Jadi begini, apakah Putin punya pilihan lain? Saya rasa tidak, tapi Anda tidak harus mendengarkan McGovern. I don't think he did, but you don't have to listen to McGovern. Listen to the real expert on this. Dengarkan pendapat dari ahli sejati dalam hal ini, seorang bernama John Mearsheimer, dekan dari mazhab realis dalam hubungan internasional. Saya pernah menanyakannya secara terbuka dalam sebuah pertemuan, dan dia berkata, lihat, semua yang dilakukan Putin setelah perjanjian Minsk ditandatangani adalah untuk memastikan dia tidak perlu menginvasi Ukraina. Namun Minsk, seperti yang kita ketahui dari para pelakunya sendiri, Angela Merkel dan François Hollande, hanyalah sandiwara, sekadar memberi waktu bagi Ukraina untuk membangun kekuatannya agar setara dengan standar NATO. Ya, begitulah keadaannya, kata Mearsheimer. Saya tidak berpikir Putin punya pilihan lain selain menginvasi Ukraina. Dan mengapa dia melakukannya? Nah, dia berharap hal itu akan sangat menakutkan bagi Zelensky. Dan apakah itu terjadi? Ya, terjadi. Zelensky menog segerip nimefagnolod David Arahamia. David Arahamia. He went to Belarus and then to Istanbul, did an agreement. Dia pergi ke Belarus lalu ke Istanbul, membuat sebuah kesepakatan yang telah diparaf, dan kemudian AS serta Inggris turun tangan dan menggagalkannya, meyakinkan Zelensky. Lihat, kalau kamu tetap bersama kami akan mendukungmu selama yang diperlukan. Zelensky, seorang aktor secara profesi dan ingin menjadi pelayan rakyat serta Presiden Ukraina tanpa batas waktu, berkata, oh, baiklah, sepertinya aku akan ikut kalian saja. Aku benar-benar tidak bisa mengungkapkan betapa malunya aku merasa bahwa negarawan Barat, mulai dari Biden dan semua orang Eropa di sekitarnya sekarang, para politisi oportunis itu, bertanggung jawab atas kematian sekitar 1 juta pemerintah. Maksudku, itu beban yang besar. Dan aku berharap beberapa dari mereka masih punya hati nurani. Turgon bisuara bithawar it's untuk sementara waktu. Dan method mafis penjengks ninyisti enilsian damai in the perang yurandat. A peaceful resolution to this unnecessary war. Well, Baik, seharusnya itu tadi pertanyaan terakhir. Tapi izinkan saya menambahkan satu lagi. Seberapa optimis Anda bahwa ini benar-benar bisa mengakhiri perang? Karena, sekali lagi, dengan Trump, dia tampak berubah-ubah. Dan tentu saja, jika dia tidak membuat kemajuan, dia mungkin saja menyerah. Ada banyak variabel yang tidak pasti di sini. Jadi seseorang harus selalu berhati-hati saat mencoba meramal masa depan. Namun, mengingat ini adalah profesi Anda seharusnya bisa membuat beberapa prediksi berdasarkan apa yang Anda amati. Seberapa besar kemungkinan menurut Anda bahwa rencana 28 poin ini benar-benar akan berfungsi sebagai format untuk pembicaraan lebih lanjut? Dan apakah ini benar-benar bisa mengarah pada akhir perang? Karena ketika garis depan runtuh, Zelensky dan pihak Ukraina mungkin akan lebih bersedia membuat kompromi yang menyakitkan.
Namun pada saat yang sama, pihak Rusia Evers Davis Kimber Pratt Victor Allah menginginkan. If that support, Remy Wall they will need you. In terms of what they want. So I was wondering how you assess this. Well, let me put myself in the position. Baiklah, izinkan saya menempatkan diri sebagai pemberi pengarahan harian Presiden untuk Putin. Tuan Putin hari ini tampaknya berjalan baik. Trump telah memberikan Witkoff dan Dmitriev tanggung jawab untuk melanjutkan negosiasi ini. Keadaannya terlihat jauh lebih baik dibandingkan hanya sebulan yang lalu. Sekarang Tuan Putin, saya sudah berkonsultasi dengan rekan-rekan saya termasuk para psikolog di Kremlin dan di dinas kami, dan mereka mengatakan kepada saya begini, kata kuncinya adalah labil. Oke, itulah kata yang menggambarkan Trump. Sekarang Dewa Romawi Merkurius adalah pelindung para penipu, perampok, dan curi. Oke, itu satu hal. Hal lainnya, Tuan Putin, Anda mungkin pernah memecah. Anda tahu termometer lama yang dulu kita punya. You know those old thermometers that we used to have? You probably have you broken? Kau mungkin, pernahkah kau memecahkan salah satunya? Ya? Oh, baiklah. Ingat bagaimana merkuri keluar, dan kau mencoba mengumpulkannya atau mengaduknya dengan sarung tangan atau semacamnya. Tapi kemudian pecah menjadi bola-bola kecil dan bergulir kemana-mana? Itulah yang disebut merkurial. Jadi, tolong, kami hanya melakukan yang terbaik yang kami bisa di dinas intelijen kami, dan kami harus memperingatkanmu bahwa sesuatu yang seperti sepok na alay yang beritahumu adalah hal yang tepat untuk Trump. Sangat sulit untuk diprediksi. Tapi kekuatan di lapangan, kemenangan di Ukraina, kekurangan dana, fakta bahwa orang Eropa tidak tegas dan sempurna, Zelensky harus mengakui hal itu. Zelensky's going to have to recognize that. The fact that Trump Fakta bahwa Trump tidak ingin terjadi perang nuklir, sama seperti kamu juga menginginkannya, itu hal yang baik. Jadi mari kita pertahankan. Kamu mungkin tidak akan mengatakannya sebagai seorang perwira intelijen, tetapi implikasinya adalah, lihat, jaga hubungan yang Trump. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun kemungkinan besar, minggu ini, kamu bisa membangun hubungan semacam itu. Dan itu, seperti yang saya katakan sekarang, adalah paradigma utama. Kerangkutin ada tingkat kebijakan terhadap Barat mendahului S. Mari membangun hubungan yang baik dengan S. Mengapa? Ya, saya pikir alasannya cukup sederhana. Putin adalah seorang negarawan yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak ingin mengambil risiko terjadinya perang nuklir. He doesn't want to risk any nuclear war. Okay? I mean, it's as simple as that. You gotta Maksud saya sesederhana itu. Kamu harus membujuk. Kamu harus benar-benar bersikap baik kepada seseorang yang secara temperamen seperti Trump, mudah berubah, tapi juga delusional dan narsistik. Cara memperlakukan orang seperti itu adalah dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena kamu suka bersikap seperti itu? Tidak, karena dia memegang kendali atas kode nuklir. Jadi begitulah cara saya memandangnya. Saya pikir Putin akan tetap berhati-hati. Tapi kamu tahu, kalau melihat situasi ini, di mana Putin sendiri mengatakan 2 minggu lalu, Zelensky mengatakan tidak ada lebih dari 60 personel Rusia di Kupiansk. Pada saat itu juga, kami sudah merebut Kupiansk dan sedang membersihkannya. Orang-orang kami hanya banyak pembersihan terhadap Ukraina yang tidak cukup bijak untuk pergi. Jadi hal ini akan terjadi lagi dan lagi. Seperti yang selalu dikatakan orang Rusia, fakta di lapangan akan menentukan bagaimana penyelesaian masalah ini. Menurut saya, orang Eropa bukanlah faktor yang berpengaruh. Maksud saya, mereka bahkan tidak dilibatkan dalam hal ini. Dan Kulis, serta semua orang lainnya bisa saja banyak berteriak. Saya hanya berharap Stoltenberg dan orang-orang sejenisnya menutup mulut dan membiarkan hal ini berjalan menuju solusi damai, mengingat peran mereka yang tidak menyenangkan dalam membawa kita ke situasi sekarang. Ya, itu mungkin menjadi bagian dari motivasi Trump untuk bertindak cepat dalam seluruh urusan ini, dengan memberikan pada dasarnya tenggat waktu 1 minggu bagi Zelensky, agar orang-orang Eropa punya lebih sedikit waktu untuk ikut campur. Bagaimanapun, Ray, terima kasih banyak sudah datang. Saya benar-benar menantikan pandanganmu, dan kamu tidak mengecewakan. Jadi, terima kasih lagi.
Terima kasih banyak, Glenn. So thanks again. Thank you very much, Glenn.